Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ati'u wasma'u biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna suratan fil qur'ani 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberikan syafaat kepada pembacanya hingga diberikan ampunan kepadanya, yakni tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni surah Al-Mulk. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini mengawali pembukaan surah juz yang ke-29. Kemarin itu sudah kita jelaskan bahwa juz yang ke-29 ini merupakan seluruh surah yang terdapat di dalam juz 29 ini sebanyak 11 surah, seluruhnya turunnya di Mekah. Sebagaimana surah terdiri dari 9 surah sebelumnya yang terdapat di juz 28, seluruhnya 9 surah yang turun di Madinah. Diawali surah Al-Mulk sebagai surat pertama di dalam juz yang ke-29. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keistimewaan surah Al-Mulk. Keistimewaan surah Al-Mulk itu yang pertama, dia ketika diamalkan, ketika dibaca, surah yang terdiri dari 30 ayat ini akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Syafaat seperti apakah itu? Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Imam At-Tirmizi melalui jalannya Lais bin Abi Sulaim dari Abu Zubair dari Jubair bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tidur hingga terlebih dahulu beliau membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa seorang Rasul
yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan surah Al-Mulk ini sebagai wirid harian karena beliau selalu membacanya setiap malam sebelum beliau tidur. Ini tentu menunjukkan betapa besarnya manfaat ataupun fadilah yang dimiliki oleh surah tersebut. Di antara fadilahnya itu adalah bahwa surah Al-Mulk itu dalam riwayat yang lain ketika dia dibaca di setiap malam, surah Al-Mulk itu kalau kita baca setiap malam secara rutin, apalagi kita hafal, maka syafaat yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan surah tersebut, dari keistimewaannya adalah menyelamatkan penghafalnya dan pembacanya dari siksa kubur. Jadi orang yang hafal surah Al-Mulk kemudian ia rutin membacanya dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya, maka dia akan diselamatkan dari azab ataupun siksa kubur. Kemudian dalam kitab musnadnya Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, dia berkata kepada seseorang, Abdullah bin Abbas berkata kepada seseorang dalam rangka tentu menasihati, dan tentu ini juga nasihat buat kita semua. Kata beliau, maukah engkau aku beritahu sebuah hadis yang dengannya engkau akan bergembira ketika mengamalkannya? Orang ini tentu menjawab, karena ini ada sebuah berita gembira ya. Inilah perbedaan generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Jadi kalau generasi terdahulu itu nasihatnya itu ya hadis, ayat. Ketika mereka saling bertemu, ausini, nasihati aku. Kalau mereka saling berjumpa, yang satu mengatakan kepada yang lain, kekurangan apa yang kau lihat pada diriku? Nah, ini bedanya dengan kita sekarang. Kadang ada orang yang secara cuma-cuma mau menasehati, karena dia melihat ada kekurangan pada diri kita, malah kita marah kepadanya, bukannya berterima kasih. Kalau generasi terdahulu itu dia sengaja mendatangi seseorang dalam rangka koreksi diri. Sebab kadangkala kita tidak tahu bentuk kekurangan diri kita sendiri. Dan kekurangan kita itu lebih banyak diketahui oleh orang lain. Itu tabiat manusia. Jadi manusia itu punya tabiat di mana dia selalu mengetahui kelebihannya dan nyaris tidak mengetahui kekurangannya. Atau makanya perlu bertanya kepada orang lain. Nan salah yang begini kok Pak. Tuan, tolonglah nasihati sedikit. Jadi ini sifat generasi terdahulu, sehingga mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Karena apa? Karena mereka selalu berusaha memperbaiki diri. Mereka datang kepada sahabatnya, dia lantas berkata, tolong beri aku nasihat. Tolong katakan kepadaku apa kesalahan yang kau lihat pada diriku yang harus aku perbaiki. Itu ciri-ciri persahabatan generasi terdahulu. Beda dengan kita sekarang. Kalau kita kini kan dikatakan orang, kok nampak-nampaknya nama dia kini langsung kita tidak mau terima. Ibnu Abbas mengatakan, maukah engkau aku nasihati, aku ajari sebuah hadis yang dengannya engkau akan bergembira? Maka
Maka kawannya tadi mengatakan tentu, kenapa tidak? Dan dia berkata, bacalah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentu maksudnya sampai selesai ya, bukan satu ayat itu saja. Lantas ajarkanlah ini kepada keluargamu serta seluruh anak-anakmu sebagai salah satu sarana pahala yang senantiasa akan mengalir kepadamu. Jadi termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi kata Ibnu Abbas, ajarkan ini kepada keluargamu serta seluruh anak-anakmu, juga anak-anak muda di sekitarmu. Jadi bukan hanya diri kita saja, bukan hanya keluarga kita saja. Tapi berusahalah menyebarkan keutamaan menghafal dan membaca surah Al-Mulk ini kepada seluruh generasi muda yang ada di sekitar kita. Berarti diutamakan keluarga dulu, kemudian baru orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kepada tetangga-tetanggamu sesungguhnya ia bisa menyelamatkan dan menjadi pembela yang akan memberi pembelaan pada hari kiamat nanti di hadapan Rabb-Nya. Dan bagi para pembaca, engkau meminta kepadanya agar pembacanya itu diselamatkan dari azabnya api neraka, dan dengannya pula para pembacanya akan diselamatkan dari azab kubur. Begitulah penjelasan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Lantas beliau mengatakan, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, dan aku benar-benar ingin supaya surah ini ada di hati setiap orang dari umat. Ya, Rasulullah mengatakan, kok dapat andaknya seluruh umatku ia benar-benar hafal surah ini, kata Rasulullah. Karena apa? Karena surah ini akan membelanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari kiamat nanti, pada saat kita disidangkan masing-masing, ini akan membela kita di hadapan Allah. Dan yang kedua, akan menyelamatkan kita dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika si mayit itu dimasukkan ke liang lahat. Kemudian orang-orang meninggalkannya. Maka ketika itu datanglah malaikat yang mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertanya kepadanya, dan kemudian untuk menyiksanya. Maka surah Al-Mulk itu akan datang membelanya, dan dia akan berkata, bagaimana kalian akan menyiksa bahwa dia ini adalah Al-Mulk, aku ini adalah Al-Mulk. Jadi kalau sudah Al-Mulk, bagaimana orang itu, kan salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai. Nah, jadi keistimewaan surah Al-Mulk itu dia memberikan syafaat. Bentuk syafaatnya itu nanti dia akan berdiri seperti seorang pembela ya, yang berdiri di hadapan seseorang. Ketika berhadapan kita dengan orang lain, maka dia akan berdiri di hadapan kita dan mengatakan, aku adalah pembelanya. Karena dia dulu telah mengamalkan aku. Karena dia dulu telah menghafalku. Karena dia dulu telah membacaku. Maka pada hari ini aku berdiri sebagai pembelanya. Yang kedua, menjadi penolong baginya untuk meringankan atau meniadakan baginya siksa di alam kuburnya. Karena Al-Mulk juga menjadi pembela baginya sejak dari alam kubur sampai kepada hari berbangkit nantinya. Makanya Rasulullah ingin kalau bisa
setiap umatku harus menghafal surah Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah memuji dirinya yang mulia dan memberitahukan bahwa kekuasaan itu seluruhnya hanya berada di dalam genggamannya. Bahwa seluruh kekuasaan itu hanyalah miliknya. Dialah pengendali satu-satunya terhadap semua makhluk yang ada, baik besar ataupun kecil, yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, yang zahir maupun yang batin, yang awal maupun yang akhir. Inilah bentuk kekuasaan yang Allah ceritakan, yang Allah nampakkan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya di awal surah Al-Mulk ini. Kenapa? Karena memang pujian itu memang hanya milik Allah, sebagaimana yang terlampir di dalam surah yang pertama dari Al-Quran, yakni Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat sesuatu, yang ada pada diri saudara kita berupa kebaikan, maka hendaklah kita berkata tabarakallah, jangan tabarakalladzi. Tabarakallah, maha suci Allah. Itu kalau yang baik-baik. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang tak baik pada diri saudara kita, maka kita harus mengucapkan kalimat, mana betul kok? Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang indah, yang baik pada diri saudara kita, ada kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita. Misalnya Allah berikan dia karunia nikmat berupa hasil panen yang baik misalnya. Maka Allah berikan kepadanya anak-anak yang baik, Allah berikan kepadanya menantu yang baik, Allah berikan kepadanya usaha yang baik, karirnya yang baik, maka yang kita ucapkan tabarakallah. Kalau untuk orang lain. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, baru kita ucapkan Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, itu yang Allah ajarkan, cara mensyukuri apa yang ada pada diri orang lain, supaya kita tidak sakit hati, tidak cemburu, tidak kepo dengan nikmat yang dimiliki orang. Maka ucapkan tabarakallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Tapi itu yang baik-baik. Tapi kalau yang kita lihat dari orang lain itu sesuatu yang kurang baik, maka yang kita ucapkan subhanallah. Artinya tetap maha suci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika beliau didatangi oleh putrinya Fatimah. Ketika itu Fatimah mengatakan kepadanya, "Wahai ayahku, tolong katakan kepada suamiku agar ia memberikan kepadaku seorang khadim ataupun pembantu." Saking beratnya tugas yang dipikul oleh Fatimah di rumahnya. Jadi Fatimah ini kan termasuk
kategori wanita yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Fatimah. Itu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, afdalun nisa'i ahlil jannah, afdalun nisa'i ahlil jannah, afdal wanita penghuni surga, atau petinggi para wanita nantinya di surga, Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak berkorban untuk beliau dan Islam ini, sampai-sampai ketika beliau wafat ditangisi jenazahnya tidak hanya oleh manusia tetapi oleh para malaikat. Itu Khadijah. Karena bentuk pengorbanannya yang tidak ada tandingannya. Dari wanita terkaya sampai menjadi wanita termiskin karena membela agama ini. Karena menghabiskan hartanya untuk agama ini di awal-awal Islam ini baru saja berdiri, baru saja berjalan. Kalau sekarang kan orang banyak memanfaatkan Islam ini sebagai jalan mencari harta. Beda dengan Khadijah yang menghabiskan hartanya untuk Islam. Kalau hari ini banyak orang yang memanfaatkan Islam untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Di saat dulu seorang Khadijah, seorang wanita milioner yang menghabiskan seluruh hartanya dari orang yang bergelimang emas dan perak. Tapi ketika jasadnya terbujur kaku tidak bernyawa, tubuhnya hanya ditutup oleh gamis yang bertambal 98 tambalan. Bayangkan tuh ibu-ibu. Ada enggak ibu-ibu yang punya baju yang tambalannya sampai 9 buah? Jangankan 90. Cabai seketik saja dah enggak pakai lagi kami. Tuh Khadijah. Ketika beliau hendak menghembuskan nafas yang terakhir, beliau pandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau menangis. Apa yang beliau tangiskan itu? Apalagi yang bisa aku perbuat untuk agama ini ya Rasul? Apalagi yang bisa aku perbuat? Sekiranya nanti aku sudah tiada, namun perjuangan Islam ini tidak boleh berhenti. Akan tetapi kau sudah tidak mampu lagi untuk membiayai perjuangan ini. Andaikan tulang benulangku yang sudah memutih di dalam kubur itu bisa kau jual, juallah untuk perjuangan agama ini. Kemana kita akan mencari Khadijah seperti itu? Untuk Islam tapi ya, untuk Islam. Jadi orang-orang yang menghabiskan seluruh hidupnya, seluruh hartanya, bahkan nyawanya untuk agama ini. Makanya Rasulullah mengatakan, afdalun nisa'i ahlul jannah Khadijah bintu Khuwailid. Semulia-mulia wanita penduduk surga itu nanti adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa Fatimatu bintu Muhammad, serta Fatimah putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kesabarannya di bawah kemiskinan yang melanda kehidupannya. Seorang putri dari manusia paling mulia. Bahkan Umar ketika menyaksikan Fatimah beliau menangis. Kenapa? Karena beliau membayangkan bagaimana dengan putri kerajaan-kerajaan lain bergelimang harta dan kesenangan. Sedangkan seorang putri manusia terbaik di bumi ini harus hidup di bawah kemiskinan. Satu ketika Fatimah datang kepada ayahnya dan dia berkata, "Wahai ayahku,
Karena dia tidak pernah mampu mengatakan itu kepada suaminya. Katakanlah kepada suamiku agar ia mencarikan bagiku seorang khadim ataupun pembantu. Untuk meringankan tugas dan bebanku yang sangat banyak. Kata Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang apabila engkau baca doa ini wahai putriku, akan tercukupi seluruh kebutuhanmu. Maka Fatimah menjawab, bala, tentu iya wahai ayahku, ajarkan kepadaku doa itu. Jikalau engkau baca doa ini, Allah akan cukupi segala kekuranganmu dan akan buat engkau kaya. Artinya kaya di hati sehingga tidak pernah merasa kekurangan. Tidak pernah meminta ini dan itu kepada yang lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membaca doa ini sekali dalam satu hari dan satu malam ketika dia hendak tidur malam. Jadi dalam sehari semalam itu cuma dibaca satu kali saja. Kalau tidak bisa dibaca berkali-kali itu sekurang-kurangnya dibaca satu kali menjelang tidur. Ini hadis yang sahih. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa tersebut kepada Fatimah. Rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Rabbana rabba kulla syai' falikul habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan wa a'udzu billahi min syarri kulli syai' wa anta akhidhum binasiyati antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' aqdi annad-dain wa aghnini minal faqar. Siapa yang membaca ini satu kali setiap malam, kata Rasulullah, maka Allah akan lepaskan ia dari segala kesulitan dan Allah akan mudahkan ia dalam segala urusan dan Allah akan kayakan ia dari kemiskinan. Tapi doanya panjang. Mungkin agak sepokan kau agak payah menghafalnya itu. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada putrinya Fatimah. Kenapa? Karena di dalam doa itu ada pujian buat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kemuliaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Jalla wa ala. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkaulah yang awal ya Allah, tidak ada yang mengawalimu sesuatu apapun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau juga yang akhir dan tidak ada lagi yang mengakhirinya setelah itu. Artinya apa nih? Menggambarkan bahwa Allah itu yang awal dan yang akhir. Artinya hanya Allah saja yang abadi. Hanya Allah saja yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhi rabbuka dzul jalali wal ikram. Segala yang ada ini akan binasa, yang tetap hanya kekal abadi itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia berdoa dengan mengatakan nama dan sifat Allah, Allah sangat senang mendengarnya dan Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan doa ini, karena di dalam doa tersebut banyak sekali pujian untuk Allah yang sangat mulia, maka Allah akan bebaskan ia dari segala kesusahan, Allah akan kayakan ia dari segala kemiskinan, dan Allah akan tutupi dirinya dari segala kekurangan. Setelah Rasulullah ajarkan kepada Fatimah, lantas Rasulullah bertanya, apakah engkau mau lagi yang lebih baik daripada itu wahai putriku? Kata Fatimah, ini sudah cukup wahai ayahku. Tidak jadi dia minta pembantu. Jadi
Allah subhanahu wa ta'ala senang memuji dirinya karena pujian itu memang hanya untuk dirinya saja. Dan kita diajarkan cara memuji Allah Jalla wa'ala. Kemudian dialah pengendali satu-satunya terhadap semua makhluk ini. Maka tidak ada yang datang kepada kita baik itu yang zahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar, manfaat ataupun mudarat, kecuali Allah yang kendalikan dan Allah yang buat itu sampai kepada kita. Jadi di sini ada di ayat yang pertama surah Al-Mulk ini kita diperkenalkan nilai tauhid. Bagaimana cara bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidak ada yang menguasai makhluk kecuali dirinya saja. Apa yang datang kepada makhluk itu atas izinnya Allah Jalla wa'ala. Makanya ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang merugikan kita, maka yang harus kita katakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kesusahan yang menimpa diri kita itu tidak membuat kita berputus asa, karena kita tahu itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Jadi itu pengobat batin, istirja namanya. Karena yang datang itu adalah sesuatu yang memang Allah sudah gerakkan. Contoh misalnya, kita punya lahan ataupun punya usaha di mana hasil daripada usaha kita ini akan segera mendatangkan hasil. Oh, misalnya Bapak lima kalau tinggal panen saja le. Oh, tahu-tahu datang penyakit. Membusuk dia. Apa yang mesti kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu mau belanja ke pasar, uangnya sudah disediakan. Tahu-tahu hilang. Apa yang mesti diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mau ke masjid, dibangunkan suami, nyatanya nggak bangun-bangun. Apa yang diucapkan? Ya iyalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada lagi kalimat yang menurut sebagian orang ini kedengarannya ekstrim ya. Tetapi ini akan sangat indah balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika seseorang mengalami musibah kematian, seorang istri misalnya meninggal suaminya atau suami meninggal istrinya, itu kan malaikat yang mencabut nyawa itu kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau telah mencabut nyawa kekasih hambaku itu? Iya ya Allah, kan memang itu tugasku. Lantas apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Dia memujimu dan dia beristirja. Jadi setiap kita mendapat musibah kematian sesungguhnya, yang pertama yang harus kita ucapkan sebelum istirja itu apa? Alhamdulillah. Itu kan donganya istrinya. Kecuali suaminya meninggal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekstrim tidak benar. Jadi kalau orang yang tak paham ini akan menjadi malapetaka nih baginya. Apalagi yang mendengar itu mertua. Coba bayangkan. Anaknya meninggal lantas menantu mengatakan Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya itulah yang diajarkan sesungguhnya. Dengarkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Engkau telah mencabut nyawa kekasih daripada hambaku itu. Apakah itu suaminya, istrinya atau anaknya? Benar ya Allah. Lantas apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Dia memujimu ya Allah dan beristirja. Hamidaka wastarja'a. Dia memujimu dan dia beristirja.
Alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bana lahu, bangunkan segera baginya bayitan fil jannah, sorga, istana di sorga. Jadi sebagai ganti bentuk sikap awalnya menerima musibah itu, bentuk kesabarannya dan rasa syukurnya ketika menerima musibah kematian itu, Allah gantikan baginya sebuah istana di sorga. Kalau begitu Ustaz doakan saja suami mati, oh jangan, tidak boleh. Ini ketika dia mati saja, ketika dia meninggal saja nih, ketika orang tua kematian anak, ketika suami kematian istri, ketika istri kematian suami, baru muncul sikap itu pada dirinya. Sikap awalnya apa yang dia ucapkan pertama kali, itulah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mendengar ada keluarganya yang meninggal mengatakan, ya Allah aku tak rela ini, ya Allah aku belum siap, maka nilainya itulah di hadapan Allah Ta'ala. Allah akan bertanya, bagaimana sikap hambaku itu ketika dia mendapat musibah kematian ini? Dia tak rela ya Allah, dia tak sudi ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Man lam yarda ala qadai wa man lam yashkur ala ni'mai walam yarda ala qadai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, kemudian ia tidak ridho dengan takdir yang sudah aku tetapkan, bahwa dia mesti berpisah, kebersamaannya dengan keluarganya sudah cukup 20, 30, 40 tahun. Apalagi kata Allah, sekarang aku uji dia dengan kematian. Dia tidak bersabar atas ujian itu. Katakan kepadanya, falyakhruj min tahtis samai, keluar dari bawah kolong langitku itu, kata Allah. Falyatlub rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Itu ialah sebongi-bongi gitu. Jadi kalau kita menampakkan sikap tidak ridho dengan takdir Allah, ada orang sakit tapi dia menyalahkan penyakit itu. Made modeli kobona konde, ya Allah, apa yang kurang dari diriku? Apa salahku lebak? Kenapa penyakit ini datang kepadaku? Jangan berharap kasih sayang Allah akan datang. Allah usir kita. Falyakhruj min tahtis samai, keluar dari bawah langitku ini, kata Allah. Jadi mestinya sikap kita menghadapi takdir, itu kan takdir itu. Ketika sakit itu takdir. Allah takdirkan kita sakit. Allah takdirkan kita kehilangan. Allah takdirkan kita berpisah. Allah takdirkan kita kekurangan. Itu takdir. Apa tujuannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada ayat yang kedua surah Al-Mulk. Jadi memang sengaja takdir itu Allah tetapkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji sampai di mana bentuk kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tuh ujian-ujian yang datang. Kadang-kadang senang, itu juga ujian. Kadang-kadang sakit, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu juga ujian. Kelahiran juga ujian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu dari rahim ibumu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Lantas Allah sempurnakan pendengaran, penglihatan, serta alat yang akan menerima apa yang dilihat dan didengar itu, itulah yang disebut dengan afidah. Jadi dari apa namanya? Dari apa yang dilihat, kemudian dari apa yang didengar,
nanti akan tersimpan di dalam afidah kita. Kemudian oleh pikiran kita akan dilakukan sebuah reaksi dari apa yang dilihat cakap. Maka lahirlah perbuatan. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu sebenarnya lahirnya dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang mempengaruhi perilaku si anak ini. Apakah anak ini nanti jadi Yahudi ataupun Nasrani atau malah penyembah api, Majus? Tergantung faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan yang menentukan? Pendengaran dan penglihatan ini akan akan mempengaruhi diri karena dia akan tersimpan di hati, dan kemudian segala tindak tanduk kita itu hati yang mengomandoi. Maka jangan kotori hati itu dengan sesuatu yang tidak baik, sebab hati akan perintahkan kepada anggota tubuh untuk melakukan sesuatu yang tidak baik sesuai dengan pengalaman yang diterima olehnya. Mata melihat, telinga mendengar. Yang dilihat, yang didengar masuk ke dalam afidah. Sementara tubuh ini sebuah kerajaan yang panglima tertingginya adalah hati. Rasulullah katakan inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat, apabila daging segumpal itu baik karena pengaruh yang datang baik, salahat jasadu kullu. Ini seluruh tubuhnya akan melahirkan sesuatu yang baik. Tangan tidak akan menjangkau kecuali yang baik. Tidak akan menjamah menyentuh kecuali yang baik. Tidak akan dia sentuh kecuali yang halal. Makanya hati-hati. Lebih baik besi panas ditusukkan ke kepala kamu itu, kata Nabi, ketimbang kamu bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Jadi kalau pengaruh yang datang ke hati ini baik, ini tangan terpelihara. Kalau bukan mahram dia tidak akan sentuh. Hati-hati. Mahram di dalam Islam. Banyak orang menganggap bahwa sepupu itu mahram. Padahal sepupu bukan mahram. Ipar itu kematian ataupun malapetaka. Maka berhati-hatilah. Kalau kita suami istri, kalau misalnya pasangan ini tidak memiliki keturunan, kemudian ia ingin mengangkat keturunan dari orang lain, maka usahakanlah dari saudara sendiri yang ada hubungan mahramnya. Kalau yang mau diambil itu dari keluarga laki-laki atau dari keluarga suami, hendaklah ia mengambil dari ponakan suami yang perempuan supaya ada mahram dengan suaminya. Kalau ia dari keluarga istri, maka hendaklah cari anak saudara istri itu yang laki-laki. Kalau misalnya yang laki-laki supaya dia bermahram dengan istri. Jadi supaya hubungan itu tidak menjadi rusak di kemudian hari, banyak orang-orang yang mengambil keturunan, mengambil anak angkat dari orang lain yang tidak ada hubungan mahram dengannya. Lantas dewasalah anak ini bersama-sama dengan mereka. Kalau dia laki-laki, dia bukan mahram dengan ibu angkatnya. Sekarang berapa banyak ibu angkat yang memperlakukan anak angkatnya seperti anak kandung sendiri. Biasa bersentuhan, biasa pergi berduaan. Padahal kata Nabi, lebih baik besi panas ditusukkan ke kepalanya ketimbang ia bersentuhan dengan pasangan yang bukan mahramnya. Anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri, selama si perempuan itu tidak menyusuinya di waktu bayi, maka dia masih orang lain dalam keluarga itu. Dia bukan mahram,
dan hukumnya tetap haram jikalau bersentuhan. Itu kan berbahaya. Kita punya anak angkat perempuan. Kita punya anak angkat perempuan. Tapi kita bukan keluarga kita. Jadi misalnya kalau saya mau ambil anak angkat itu yang mesti saya ambil adalah anak angkat. Kalau ia perempuan mesti dari adik saya yang perempuan. Atau dari adik saya yang laki-laki. Supaya apa? Karena dia haram saya nikahi, artinya dia mahram. Dia mahram. Tapi kalau saya ambil bukan dari anak saudara saya sendiri. Kebetulan dia perempuan, dia bukan mahram dengan saya. Kalau nanti dia dewasa, dia bersentuhan. Orang berpuluh tahun hidup bersama-sama, Pak. Bisa enggak menghindari tidak bersentuh dengan anak sendiri? Anggapan kita kan anak sendiri, anak angkat kan sudah seperti anak sendiri. Berapa banyak tuh orang tua yang peluk-peluk anak angkatnya ketika jalan-jalan. Atau yang tiap sebentar salaman, pagi, sore, siang, malam salaman tuh. Kalau dia mau pergi sekolah dia cium tangan orang tua angkatnya. Berapa dosa yang dia dapatkan setiap hari. Makanya kalau mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri alias anak angkat. Kalau dia perempuan usahakan dari keluarga suami. Kalau dia laki-laki usahakan dari keluarga istri yang ada hubungan mahram. Supaya tidak terjadi hubungan haram di dalam ikatan anak dan orang tua yang sudah terjalin dalam istilah anak angkat itu. Kalau tidak berbahaya nanti. Apa bahayanya? Bisa menjadi istri angkat dan bisa menjadi suami angkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu itu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi Allah uji manusia. Kadangkala ujian itu datangnya dengan hal yang baik-baik, kadangkala ujian itu datangnya dengan hal yang buruk-buruk. Tujuannya apa? Untuk menilai sejauh apa manusia itu bertambah imannya atau malah berkurang imannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi di ayat yang kedua ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tujuan dari penciptaan kita itu untuk apa. Jadi sengaja Allah ciptakan kita untuk menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan yang maut dan yang hidup. Kenapa maut dulu baru hidup? Kenapa mesti maut dulu baru hidup dikatakan? Tidak hidup dulu baru maut. Kita kan dalam perjalanan hidup kita sekarang ini kan kita hidup dulu nih baru mati ini kan begitu. Mestinya kan ayatnya itu alladzi khalaqal hayata wal mauta kan begitu. Kalau urutannya kita sekarang Allah hidupkan kita kemudian dimatikan kan begitu. Ternyata oleh Allah Ta'ala tidak begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan al-maut dan al-hayat. Kenapa? Ini disesuaikan dengan surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi supaya kita tahu kenapa Allah sebut al-mauta dulu baru al-hayata. Nah, ayat ini mesti dijelaskan dengan surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin atau bagaimana bisa kalian ingkar kepada Allah? Padahal dulu kalian itu mati, lalu Allah hidupkan. Setelah hidup, Allah matikan. Kemudian
Allah hidupkan dan kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Jadi dalam ayat itu Allah ingin menjelaskan kepada kita proses perjalanan hidup manusia. Dari mati dulu baru hidup. Itu makanya kalimatnya al-mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang telah menciptakan maut dan kemudian hidup. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Dulu kalian tuh mati, kata Allah. Kapan kita disebut mati itu? Sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad pada saat umur kandungan itu 120 hari. Kan kita disebut hidup kan ketika kita sudah punya ruh. Benar nggak? Sebelum kita punya ruh, apakah kita disebut hidup? Tidak, mati. Kan yang menyebabkan orang itu hidup adalah ruh. Dan yang menyebabkan orang itu mati juga ketika kehilangan ruh. Jadi yang mati itu sesungguhnya apa yang mati? Jasad. Yang ruh tidak pernah mati. Ruh hanya keluar dari jasadnya, berpindah tempat ke alam yang lain. Alam yang sesungguhnya yang dijanjikan. Alam akhirat. Jadi untuk membuat jasad ini bergerak, kan jasad ini diciptakan yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah bentuk rupamu di dalam rahim ibumu seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah ingin menguji kita nih. Nih orang nih layak nggak ditinggalkan di surga nih? Diuji dulu di dunia. Kalau Allah mau langsung ke surga saja, itu loh ma'bona gitu itu namanya. Begitu diciptakan langsung saka serubu. Tidak pernah diuji dulu. Tidak tahu kualitasnya. Jadi oleh Allah Ta'ala diciptakan kita, dibentuk jasad kita, 120 hari di dalam kandungan. Allah ambil ruh, kemudian ruh ini ditanya dulu oleh Allah Ta'ala. Hei ruh, sebentar lagi kau akan ditemukan dengan jasadmu. Engkau akan hidup sebagai anak manusia. Alastu bi rabbikum. Sekarang kenalkah engkau kalau aku ini Rabbmu? Jangan-jangan nanti jadi manusia pembantah. Pembangkang. Ingkar. Tidak mau bersyukur. Tidak mau bersabar. Mengaku nak kalau aku Tuhanmu? Apa kata ruh tadi? Qalu bala syahidna. Kenapa tidak ya Allah? Aku ini kan hanya ciptaan. Yang menciptakan kan engkau. Jadi kau siap dengan segala konsekuensi menjadi hambaku nanti. Kan kau tahu kalau aku Tuhanmu. Berarti engkau hambaku. Iya ya Allah. Kalau kau lahir ke dunia nanti ada tugas. Ada kewajiban yang mesti kau laksanakan. Dan itu ujian bagimu. Engkau bersabar menjalaninya atau tidak. Maka nilai akhirnya nanti. Aku yang tentukan engkau mau dikembalikan. Ditempatkan di surga atau di neraka. Pokoknya selama hidup kau diuji dulu. Kadang-kadang ujiannya sakit. Agak kata awak, tidak apa-apa ya Allah. Kadang-kadang kau diuji dengan kemiskinan. Biarlah ya Allah. Kadang-kadang kau diuji dengan suami yang tidak lemah lembut. Biarlah ya Allah. Kadang-kadang kau diuji dengan istri yang cerewet. Biarlah ya Allah. Pokoknya lahir. Baik itu dulu kok. Jadi dia lagi gigih mana dulu pak nak lahir. Lai sanggup nanti jadi hambaku kata Allah. Sanggup pada kehendak Tuhan. Rasulullah tidak banyak-banyak bonado kata Allah Ta'ala. Biarlah pokoknya hidup. Anak nanti tidak lo ada dong. Kalian pasangan suami istri saja sejak menikah sampai mati. Biarlah ya Allah pokoknya hidup. Kau nanti punya pasangan begini. Kulitnya tidak terlalu putih. Tidak juga terlalu hitam, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Mau kok bentuk pula tidak pula terlalu kata Allah Ta'ala. Sanggup menerimanya. Jadi ya Allah. Pokoknya lahir dulu. Apa itu? Jadi dia lagi kita dulu nak lahir Bapak. Sadonya bayukan. Kau punya orang tua nanti begini, biarlah ya Allah. Kau punya anak nanti begini, biarlah ya Allah.
Kau punya rezeki nanti begini, gelombang hidupmu begini. Tidak apa-apa ya Allah. Sudahlah, malaikat. Tiupkan roh, lahir ke dunia. Ternyata di dunia kita ingkar. Makanya Allah Ta'ala singgung itu dalam satu ayat. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji. Janji yang mana tuh? Janji yang telah diucapkan dulu oleh kita bahwa kita akan tunduk dan patuh kepada apa yang Allah tetapkan saja. Jadi bagi orang-orang yang menyadari tentang adanya perjanjian itu, dia akan terima apa yang telah Allah takdirkan untuk dirinya, baik ataupun buruk. Sebab itulah tujuan hidup. Nah, setelah 120 hari, setelah ditanya tadi proses tadi siap saja jawabannya, ditiupkanlah ruh tadi ke dalam jasad, barulah kita disebut hidup. Baru disebut hidup. Itu makanya kalimatnya mauta wal hayata, dari maut dulu baru hidup. Setelah hidup nanti dimatikan, namanya mayit. Setelah mayit dikuburkan, kemudian dihidupkan lagi untuk kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan akhirat. Jadi setiap kita mengalami proses 2 kali hidup, 2 kali mati. Mati yang pertama sudah lewat. Hidup yang pertama ya ini yang sekarang. Mati yang kedua sabar dulu, tiba tuh gilirannya. Hidup yang kedua mati dulu. Prosesnya mesti seperti itu. Siapa yang jelaskan? Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Nah, mau mengetahui seperti apa proses al-mauta wal hayata itu, kita mesti rujuk surah Al-Muluk ini ke surah Al-Baqarah ayat 28 itu. Baru kita faham. Jadi Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan, kan ayat Al-Quran itu ada yang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ada ayat Al-Quran itu yang diterangkan oleh ayat lain. Dan kemudian ada ayat Al-Quran itu yang diterangkan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan tafsirul ayati bil ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Ini tidak bisa sembarangan saja kita menafsirkan Al-Quran. Kita mesti menerima rujukan ataupun masukan serta pendapat para ahli ilmu yang berkompeten tentang ilmu tafsir Al-Quran dan tidak menciptakan sendiri tafsiran yang baru. So ini ada aturannya. Jangan seperti Panji Gumilang yang menafsirkan Al-Quran seenak hatinya saja, selomak dinyo saja. Ya kan dia sekarang menimbulkan polemik di tengah-tengah umat Islam dengan memunculkan tafsiran-tafsiran baru daripada Al-Quran. Wal iyazu billahi min dzalik. Nah, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan fasilitas untuk kita yang hidup. Tadi kan Allah jelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada ayat berikutnya ini sarana, alat. Kalau tadi kehidupan, Allah berikan kita hidup. Nah, pada ayat berikutnya Allah ciptakan tempat kita hidup. Bagaimana kita memadukan antara hidup dengan tempat hidup sehingga Allah meridhoi kita, sehingga Allah suka, sehingga Allah tidak murka kepada kita. Ini perpaduan inilah yang akan kita jelaskan pada ayat berikutnya insyaallah taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.